Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Hamid Awaludin. Setelah Mary Jane kemudian akan bergelombang permintaan dari Australia, permintaan dari Prancis untuk juga memulangkan terpidana narkotika yang dihukum di Indonesia. Saran Anda gimana? Apakah juga akan diikutin saja dipulangkan atau supaya gimana? kita tidak berdebat lagi ya soal dasar hukum ya, jadi pelajaran ini Mary Jane ya. Pak Andreas, Komisi 13 segera selesaikan itu hukum tentang transfer of prisoner. Ya, jangan lagi lakukan sebelum ada dasar undang-undangnya, daripada kita berdebat terus ini. Ya kan? Toh katanya undang-undangnya bisa dengan cepat dilakukan. Ya, buatkan cepat supaya kita tidak tidak menjadi polemik yang berkepanjangan. Ya, harus jelas tertibnya, jelas pengaturannya dan sebagainya dan seterusnya. Itu yang mengambil inisiatif siapa? Parlemen? Pemerintah? Mestinya pemerintah. Pemerintah. Karena pemerintah selalu melakukan ini. Tidak pernah usul transfer of prisoner itu dari Dewan. Dari DPR. Pada undang-undang pemasyarakatan yang memang sudah mengharuskan ada undang-undang pemindahan narapidana. Ya itu salahnya, kenapa nggak dibuat dari dulu undang-undangnya. Oke. Kalau Bu Susi Sudarman lihat, ini kan akan bergelombang nih permintaan-permintaan untuk dari negara-negara luar untuk ya pulangkanlah. Ini sebaiknya memang menunggu saja undang-undang itu ada atau dilakukan dengan pendekatan bilateral agreement antar negara sebetulnya. Jadi kekuatan kita menekan aja, misalnya resiprositas. Kalau equivalence, kalau orang Indonesia mau dihukum gantung di Singapura, harusnya kita bisa tarik. Atau Singapura memberikan goodwill untuk mengembalikan mereka. Tetapi kan kita kurang firm ya, kurang tegas untuk menyatakan kedaulatan kita menyangkut harus goodwill dari negara lain. Jadi contingent, kebanyakan contingent bukan equivalence. Nah, yang harus diperjuangkan di tingkat hubungan internasional adalah kesamarataan posisi. Supaya kalau kita diminta oleh negara lain, kita juga bisa minta dari negara lain ke kita. Tapi nyatanya kan kita selalu kalah di situ. Orang-orang kita digantung di Singapura atau dihukum mati di Saudi Arabia. Itu karena apa? Karena memang kekuatan kita berdiplomasi yang kurang atau apa? Presidennya tidak dihargai mungkin ya. Kalau diplomasi tentunya mereka kerja keras ya. Tetapi masalahnya apakah kita dianggap atau tidak? Kalau misalnya you deal with Americans, Anda tahu persis kalau Anda melakukan sesuatu pasti dibom atau disakiti atau dipelintir tangannya atau diatur supaya diregulate sehingga Anda kesusahan. Oke. Nah kita nggak pakai itu. Misalnya Indonesia dengan Amerika ya, karena bidang saya Amerika. Ada foreign entities of concern itu memelintir kita sampai kita nggak bisa berdagang dengan Amerika Serikat. Kita jarang melakukan itu kepada negara-negara lain. Jadi what's the point? Kayaknya kita selalu harus sopan santun, padahal orang lain tidak santun kepada kita. Tidak melindungi TKI, tidak melindungi orang-orang yang akan digantung karena dianggap mengganggu negara lain. Lalu I think we should start dengan regulasi. Regulasi. Kalau hukum-hukumnya diatur, pegawai negerinya akan ikut. Presidennya juga akan ikut. Harus keras, harus meregulasi. Kita nggak merasakan ya, hidup di Indonesia ini seperti pemerintahnya tidak begitu peduli terhadap warga negara. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka hanya peduli saya dapat jabatan lalu saya bisa menyalahgunakan kekuasaan. Nah itu kan sebetulnya artinya kita sebetulnya weak state atau fragile state. Kalau Rothbard bilang fragile state nggak mungkin mencapai tujuannya. Karena fragile itu tidak mungkin dia membuat undang-undang, membuat aturan. Seperti yang saya bilang, kalau kita tidak menyenangkan bagi Amerika, dia buat regulasi agar kita tidak bisa berdagang. Oke, baik. Bung Andreas, ini kan yang diminta balik kan terpidana narkotika. Ya, Mary Jane adalah narkotika, kemudian kelompok Bali 9 juga narkotika, dari Perancis juga kemudian narkotika. Nah kalau ini kemudian dilakukan tanpa ada sebuah dasar hukum, apakah ini juga menunjukkan bahwa
bisa menimbulkan persepsi bahwa perang melawan narkotika itu sedikit melembek sebetulnya. Ya itu yang kekhawatiran kita gitu, justru kasus yang terjadi pada Mary Jane ini juga akan dituntut oleh yang lain gitu, atau diminta oleh yang lain gitu. Dan tiap kasus itu akan jadi berbeda-beda bisa jadi. Yang ini kita berikan, yang ini sana kita tidak berikan. Dan itu ya karena apa? Karena tidak punya dasar tadi gitu. Kalau misalnya kita tidak berikan, mengapa tidak diberikan? Misalnya. Gitu. Ya. Kenapa yang ini bisa, yang ini tidak bisa? Kan orang lain akan melihat itu dan dunia internasional akan melihat itu gitu. Oke. Dan itu akan menyangkut pada apa yang tadi Ibu Susi sampaikan. Orang akan menganggap kita ya negara yang Fragile state. Ya fragile state itu kalau mau dibilang ya kita tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan itu yang berkaitan dengan negara lain gitu. Karena apa? Karena misalnya yang berkaitan dengan transfer of sentence person atau transfer of prisoner ini dengan secara bilateral pun harus ada dasarnya gitu. Yang menjadi dasar untuk tiap negara ini melakukan peralihan itu. Kalau misalnya katakanlah kita mau transfer tapi orang itu tidak minta. Apakah kita transfer juga gitu? Hanya karena kita Tidak bisa. Ya, Bisa. Harus ada permintaan ya. harus ada permintaan. Makanya itu harus diatur. Oke, jadi yang penting adalah ada sebuah kejelasan aturan agar itu dibuat harus ada lebih dulu agar kejelasan semuanya menjadi aturan. clear ya. Oke, thank you Pak Andreas, Bu Susi dan Bung Hamid Awaludin. Penetrasi narkotika tetaplah menjadi ancaman bangsa. Perang terhadap narkotika adalah perang yang belum berhasil kita menangkan. Pemulangan terpidana narkotika ke negara asal tetaplah harus berdasarkan pada hukum dan jangan sampai di persepsi publik melunaknya peran pemerintah terhadap mafia narkotika. Demikian Satu Meja di Forum malam ini, sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.